Sobat TKW Lover dan salam sejahtera untuk semuanya dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia, lancar pekerjaannya, serta berkah barokah rezekinya. Amin amin Allahumma amin. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya masih ingin berbagi cerita dan berbagi pengalaman masih tentang TKW di Singapura ya. Namun sebelumnya saya ingin minta maaf yang sebesar-besarnya untuk para penggemar TKW Lovers dan subscriber dimanapun berada. Untuk sahabat semua, kalau mungkin komentar teman-teman dan sahabat semua belum saya respon ya, dan mohon dimaklumi karena mungkin ada kesibukan yang tidak bisa saya tinggalkan. Nah, kali ini saya ingin berbagi cerita tentang ini ada pertanyaan juga dari sahabat kita, berapa lama kita itu tinggal di PT atau di agensi untuk menunggu kita dipekerjakan di rumah majikan. Mungkin banyak dari teman-teman yang masih pemula ini penasaran ya, khususnya bagi yang masih punya niatan atau keinginan untuk kerja di luar negeri atau khususnya di Singapura. Ini bertanya-tanya, bahkan mungkin browsing-browsing berapa lama ya kita untuk bisa diberangkatkan atau dipekerjakan. Nah, sebelumnya di sini saya ingin berbagi pengalaman atau cerita dulu. Apa itu PT atau agensi, itu bedanya apa ya? Nah, di sini yang dimaksud PT itu adalah penampungan ya. Di sini ada, di Indonesia ada penampungan atau PT yang menampung kita untuk dipekerjakan di luar negeri. Nah, ini fungsinya PT ini adalah untuk memproses data-data kita seperti pembuatan paspor, terus untuk seperti turunya IPA, interview majikan dan lain-lain ya teman-teman. Nah, sambil menunggu ini kita mungkin akan di training di penampungan tersebut. Nah, sambil menunggu juga kita juga banyak-banyak berdoa semoga mendapatkan majikan yang baik gitu ya teman-teman. Nah, memang di sini PT ini adalah terutama fungsinya adalah sebagai perantara bagi kita untuk disalurkan bekerja di luar negeri. Nah, di sini PT akan berhubungan dengan yang namanya agensi. Nah, kalau di Indonesia itu namanya PT, kalau di luar negeri itu namanya agensi. Nah, di sini agensi itu juga ada banyak sekali ya teman-teman di luar negeri itu, dan berbagai macam nama. Jadi setiap orang itu tidak sama agennya. Jadi setiap agen itu punya aturan sendiri, punya apa ya, istilahnya itu cara-cara sendiri untuk menempatkan kita di tempat majikan. Nah, untuk prosesnya sendiri kita di Indonesia itu yang pertama kali yang kita lakukan adalah mendaftar di PT untuk kerja ke luar negeri dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Yang pertama mungkin kita membutuhkan berkas-berkas untuk pembuatan paspor ya, ini yang pertama mungkin itu. Terus kemudian kita akan diinterview dan mendapatkan majikan. Baru setelah itu, setelah ACC kita konfirmasi dengan majikan sudah oke, baru kita akan proses pembuatan visa. Nah, visa itu mungkin ya 1 minggu atau mungkin bisa 2 minggu itu baru bisa turun setelah ACC interview majikan ya teman-teman. Jadi untuk prosesnya sendiri dari mulai daftar sampai diberangkatkan itu kira-kira untuk minimalnya yang sudah X itu bisa 1 minggu sampai 2 minggu. Nah, untuk yang non, kalau saya dulu pengalaman yang pertama kali mau masuk ke Singapura itu kurang lebih ada 3 bulan ya teman-teman. Karena di sana saya juga untuk belajar tentang bahasa, terus di PT juga diajari cara-cara bekerja di luar negeri itu seperti apa. Nah, kebetulan sekali dulu waktu pertama kali saya masuk ke Singapura itu istilahnya itu seperti di-booking oleh majikan gitu teman-teman. Jadi saya sudah dipilih dulu waktu masuk itu ya. Cuman majikan itu maunya saya masuk di bulan apa gitu, tapi sebelum 3 bulan sebelumnya itu sudah di booking gitu. Jadi apa ya, kalau menurut saya itu suatu keberuntungan juga, kita itu langsung diterima di sana, langsung bisa berangkat bekerja, itu suatu keberuntungan bagi kita juga. Nah, istilahnya itu adalah
nasib-nasiban gitu loh teman-teman. Nah setelah itu kita diberangkatkan, kita juga tidak langsung untuk diterima di tempat majikan atau langsung masuk rumah majikan, itu tidak ya teman-teman. Nah di sana kita akan ditampung lagi oleh agensi. Nah kalau di luar negeri, di Singapura khususnya, itu namanya agensi. Nah di sana itu banyak sekali agensi dan dengan aturan-aturannya sendiri gitu ya. Nah kalau masuk sudah diterima di agensi, sudah masuk di agensi, maksudnya udah dijemput oleh agent, itu biasanya akan medical dulu sebelum kita masuk ke rumah majikan. Nah di sini ada yang langsung dijemput agensi, atau mungkin ada di sana itu ada tempat khusus gitu loh teman-teman, kayak asrama tapi itu bukan agensi. Di sana itu untuk menampung semua TKW yang masuk ke Singapura sebelum masuk ke rumah majikan. Di situ akan ditampung dulu di situ. Terkadang agensi menitipkan kita di situ untuk pembuatan work permit dulu, untuk medical, untuk PAP, untuk istilahnya itu kayak di training gitu loh teman-teman. Kita dibekali sebelum masuk rumah majikan, itu dibekali dulu oleh MOM. Kalau di Indonesia mungkin kalau nggak salah ya, saya di sini tuh seperti Dinas Ketenagakerjaan. Kalau di sana itu namanya MOM, yang singkatannya Ministry of Manpower. Nah kita di sana akan dibekali cara bekerja di rumah majikan, seperti kita tidak boleh membersihkan jendela dengan naik-naik, itu nggak boleh. Terus kita juga nggak boleh untuk membersihkan jendela bagian luar, itu juga tidak boleh. Nah di sana itu banyak pembekalan seperti itu ya teman-teman. Jadi memang keamanan kita, keselamatan kita, safety kita di sana selama bekerja itu memang ada asuransi dan memang dijamin oleh negara di sana ya. Sebenarnya kalau majikan yang baik, dia akan mengerti seperti itu. Tidak akan semena-mena terhadap helpernya atau pekerjanya. Jadi bagi yang masih pemula itu gak usah khawatir, selama niatan kita baik, terus perbuatan kita selama ini juga baik, pasti akan dibalas dengan kebaikan juga. Kira-kira seperti itu menurut pengalaman saya ya teman-teman. Karena sejak saya bekerja di Singapura ini, dari beberapa majikan yang pernah saya tempati, itu masing-masing tidak sama, dan mungkin itu hikmahnya juga di situ. Mungkin dari diri saya sendiri, mungkin karena perbuatan saya yang dahulu itu kurang begitu menyenangkan, atau mungkin saya punya masalah dengan orang tua, atau mungkin karena tidak ada ridhonya orang tua, itu mungkin juga berpengaruh terhadap nasib kita di sana saat merantau gitu loh teman-teman. Nah setelah itu, jika medical sudah oke, terus kadang juga ada di sini ya, kalau setelah medical itu majikan langsung mau kita itu masuk ke sana, mungkin urgent atau buru-buru gitu ya. Jadi kita setelah medical itu langsung dijemput. Ada juga yang menunggu sampai work permit itu jadi, baru kita itu masuk ke majikan. Nah saya itu pengalaman juga ada 2 atau 3 pengalaman ya soal ini. Jadi yang pertama dulu itu majikan saya itu mau yang bersih, maksudnya itu setelah keluar dari agent, saya nggak keluar lagi untuk bikin work permit atau apa gitu. Jadi setelah medical itu saya harus bikin work permit dulu, work permit jadi baru saya diambil majikan gitu. Nah kalau yang akhir-akhir ini ya teman-teman, apalagi yang terakhir ini tidak. Jadi setelah medical selesai, saya langsung dijemput oleh majikan saya. Jadi setelah di rumah majikan ada 1 minggu, baru saya dikirim untuk bikin work permit. Jadi beda-beda ya, setiap majikan itu tidak sama. Untuk berapa lamanya kita di agensi itu minimal ada yang 1 hari sampai 7 hari, itu sudah biasa. Mungkin juga ada yang lebih, itu nggak apa-apa ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya untuk teman-teman yang masih belum saya respon di kolom komentarnya, atau mungkin ada di media saya yang belum saya buka atau belum saya respon. Mungkin nanti satu persatu akan saya respon ya teman-teman. Doakan saja ini pekerjaan saya atau aktivitas saya juga tidak
terlalu padat sehingga saya bisa bikin konten atau video untuk teman-teman yang membutuhkan informasi atau mungkin yang membutuhkan pengalaman seperti ingin kerja ke luar negeri, terus di sana itu seperti apa, yang penasaran seperti itu. Mungkin nanti saya akan berbagi pengalaman saya yang selama ini telah saya jalani selama beberapa tahun di Singapura ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sedikit ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi semuanya yang mencari informasi tentang TKW di Singapura, dan semoga teman-teman sukses dan berhasil mendapatkan majikan yang baik. Bagi yang ingin kerja di sana, semoga lancar dan sukses ya teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mungkin kali ini saya akhiri sampai di sini. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time.